Halo teman-teman, hari ini Mak Butet mau masak ikan asam khas Medan ya. Jadi ikan asam khas Medan ini dia kuahnya itu jernih, tapi enak sekali ini bisa buat boros nasi ya. Jadi biasanya kalau di Medan kita masaknya pakai ikan gembung ya. Tapi karena di Inggris ini Mak gak susah susah cari ikan gembung ya. Jadi kalau masak sup ikan asam pedas ini khas Medan ini ikannya mesti seger. Jadi beli ini sibas namanya. Sibas ini ikannya teksturnya halus dan enak. Ya, jadi mak punya 4 ekor ya. Sibas di sini beratnya berapa ya? Nggak dituliskan beratnya. Beli sibas ini nggak pakai kilo di sini, beli per ekor ini. Mahal pula itu. Nah, terus bumbu-bumbunya ya. Bumbu yang mau dihaluskan. Nih. Ups, bumbu yang mau dihaluskan ini kemiri ya. Kemiri mak pakai 4 biji. Terus ada kunyit sepotong gini. Terus ada cabai merah ya. Cabai merah itu sesuai selera lah mau berapa pedas. Bawang merah, bawang putih, kemiri. Itu aja yang mau dihaluskan. Terus bumbu lain yang nggak dihaluskan ini ada serai 1 batang. Terus ini cabai rawit nggak dihaluskan juga. Bunga kecombrang ya. Bunga kecombrang tahu kalau di Medan namanya bunga kincung ya. Ini wangi sekali nih. Kalau punya banyak mau pakai banyak, pakai mak hari ini pakai 2 itu udah mewah itu ya. Terus ini ada lengkuas gak dihaluskan, daun salam, daun jeruknya mak pakai 3 lembar, daun salam ini kecil-kecil ya, kayak kira-kira 2 lembar gitulah ya. Dan ini asam potong ini untuk bikin rasa asemnya. Jadi kalau misalnya kita masak, kita rasa udah cukup asam itu, boleh kita keluarkan ya. Kincungnya jatuh 1, nanti kita cuci. Terus pakai juga tomat, jadi pakai tomat yang mateng ya, pakai tomat yang besar. Tapi karena mak nggak suka tomat, mak pakai tomat yang kecil, jadi nanti bisa dipilih-pilih ya, kecil-kecil, jadi dia nggak gitu larut. Itu juga dimasukkan terakhir kan, cuma buat warna aja. Nah yuk kita mulai masaknya sekarang ya. Di sini udah mak pilah-pilah ya ini. Jadi ini bumbu yang perlu dihaluskan seperti kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Ini semuanya udah mak masukkan ke dalam blender sini. Ini siap untuk di blender ya. Nah ini terus bumbu-bumbu utuh ini seperti bunga kecombrang nih mak potong 4. Terus ini lengkuas ya. Lengkuas mak iris tipis-tipis aja supaya gak nyampah di dalam. Kalau dikeprek-keprek gitu nanti disangka daging pula kan. Juga serai-serai mak potong serong-serong gitu supaya gak berserat-serat kalau dikeprek-keprek gitu ya, samanya itu keluar itu airnya. Terus ini semuanya udah dicuci, asam potong, daun salam, terus ada daun jeruk, terus ceri tomatonya ini ceri tomat mak potong 2 ya, dan cabai rawitnya itu kalau kecil dibiarkan utuh, kalau besar dipotong 2 ini karena besar nih ya. Nah, jadi kita blender dulu ini bumbunya sampai halus. Kalau rajin pakai cobek ya. Nah, ini bumbunya udah halus ya ini ya. Jadi ini kita udah mulai numis bumbu ya. Betulnya hari ini mak mau masak ikan woku sih. Cuman ini pas ditengoki kemanginya meninggal dunia. Di sini kita panaskan minyak dulu ya. Jadi kita tumisnya dengan minyaknya dikit aja, kira-kira 2 sendok makan gitu. Karena ikan asam pedas khas Medan ini itu kuahnya itu tidak berminyak-minyak gitu ya. Nah, jadi kita panaskan dulu minyak ini, lalu kita tumis dulu bumbu kita ya. Bumbu yang kita haluskan tadi itu kita tumis dulu sampai keluar aromanya ya. Blender tempat bumbu ini jangan langsung dicuci, kita kasih air ya. Nanti airnya buat kuahnya ini ikan kita ya. Udah agak keluar aromanya ini, kita masukkan air ya. Jadi nggak usah ditumis sampai gimana gitu. Biarkan dulu mendidih ini. Setelah mendidih ini, kita bisa masukkan bumbu-bumbunya ya, seperti lengkuas, serai,
ini asam potong, terus daun salam, dan terutama ini ya kecombrangnya atau kincungnya kita masukkan supaya aromanya direbus keluar ya. Nah, kalau daun jeruk ini disobek-sobek biar wangi. Nah, ini tomatnya sama cabai rawitnya ini ditahan nih masuk terakhir ya. Nah, jadi ini mak tambah airnya sampai 3 liter gitu. Supaya banyak kuahnya, nanti bisa disiram ke nasi. Nah, jadi ini kita rebus ya. Kita rebus sampai aroma rempah-rempahnya ini keluar ya. Sampai dia wangi. Nah, setelah kita rebus ini sekitar setengah jam ya. Ini mau kita masukkan garam. Jadi garam secukup rasa. Terus jangan lupa masukkan penyedap rasa. Penyedap rasa. Kasih banyakan dikit. Masakan Nusantara harus ingat kalau nggak ada penyedap rasa itu nggak enak itu. Setelah itu kita rasakan rasanya. Jadi ini rasanya harus asam-asam gurih, ada sedikit manis gitu ya. Manisnya agak banyak sih, gak manis-manis amat. Ini asamnya udah pas nih. Gurihnya juga udah pas. Jadi ini sekarang mau kita masukkan gula ya. Jadi kita masukkan gula ini bukan supaya manis ya, supaya ini mengeluarkan rasanya gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya brings out the flavor gitu. Kita coba lagi rasanya ya. Kayaknya perlu ditambah lagi 1 sendok makan. Nah, kalau suka mau masukkan kol juga boleh ya. Selain kol ya, mak pakai kacang buncis juga masukin. Selera aja, gak apa-apa. Nah, terus ini mak kasih juga ini ya sedikit apa itu ya, jagung. Tapi kalau kita masak di Indonesia kan suka jagung kita masih di tongkol gitu ya. Ini yang udah dipipil gitu ya. Nah, jadi ini masukkan sayur-sayuran itu selain keluarga kita makan sayur-sayuran. Karena mak tengok di IG-nya si Gabi ya, si Gabi masak sayur asem, jadi mak kepingin. Tapi kalau mak masuk sayur asem itu, wak gak makan karena cuma sayur aja. Jadi mak tukang nih bikinin inilah ikan asam pedas khas Medan tapi pakai sayur. Jadi 2 in 1 gitu ya. Nah, ini kalau udah mendidih begitu ya, dan terus nasi kita juga udah mateng ya, tinggal kita masukkan nih ikannya ya. Jadi ikannya ini sebentar aja udah mateng. Jadi ini kuahnya ini kita masak sampai mateng gitu ya, sampai udah keluar rasanya, sayurnya udah pada mateng semua ya, baru kita masukkan ikannya ya. Nah, ini ikan mak ini ikan yang udah dibersihkan ya, yang udah siap santap. Kalau kita biasanya beli kan, kita masaknya di oven, ini juga gak pakai cuci lagi, ini udah garansi bersih. Oke, jadi ini kita masak sampai dia mendidih, udah mateng, udah boleh dimakan ya. Nah, usahakan nih ikannya pada tenggelam semua. Jadi kita tunggu ini mendidih ya. Jadi masak ikan itu juga jangan masaknya lama-lama. Kalau masaknya lama-lama nanti itu ikannya jadi terlalu matang ya. Jadinya dia keset gitu ya. Nah, ini udah mulai mau mendidih ya.
Jadi ini kita finishing aja. Sambil nunggu ikannya mendidih ya, nih tomatnya kita masukkan, cabai rawitnya kita masukkan juga. Tinggal tunggu mendidih nih. Nah, ini udah mendidih gitu ya, dan ikannya udah mateng nih, siap dihidangkan nih. Jadi kita gak kepengen ikannya itu sampai ini ya terlalu lama dimasak, karena dia itu nanti jadinya ini gak halus lagi dagingnya ya, gak enak lagi. Nah, ini dia udah